Kalau seorang suami mengatakan mengirim surat, karena kalau cerai melalui tulisan itu akan kinayah. Tapi kalau setelah itu diakui, ya sudah, itu maksudnya aku cerai. Berarti yang tadinya kinayah sudah menjadi jelas. Misalnya ada mengatakan seorang suami kepada istrinya, engkau aku cerai. Kalimat yang ditulis itu adalah kinayah. Biarpun kalimatnya terang-terangan menjadi adalah sindiran, bukan terang-terangan dalam cerai karena masih bentuk tulisan. Tapi kalau dia telah mengakui bahasanya tulisan itu maksudnya mencerai, menjadi pasti perceraiannya. Kemudian setelah itu urusan ke mahkamah dan lain sebagainya. Selagi belum diputuskan di mahkamah juga dan kejadiannya baru satu kali, berarti belum masih ada Anda untuk bisa bertemu kembali. Sehingga kalau hanya untuk bertemu masih ada kok sisa-sisa cerai yang masih Anda miliki, 2 kok, baru 1 kan? Baru 1. Cuman tadi jawabannya yang terakhir dia ingin berpisah. Kalau sudah permasalahan ingin berpisah karena pelanggaran syariah dan sebagainya, nah itu lain cerita, urusan Anda. Kalaupun urusan syariah, pelanggaran syariah, mohon maaf saya tidak ingin sebut, mungkin pribadi ya. Kalau seandainya Anda menjadikan dia lebih baik, bukankah itu suami Anda, bapaknya daripada anak-anak Anda? Siapa yang lebih perlu untuk menjadikan dia sadar dan baik, melebihi daripada Anda? Jangan sampai Anda kalah dengan orang lain yang ingin menjadikan suami Anda menjadi baik. Orang lain saja, saya juga merindukan suami Anda menjadi baik kok. Kenapa Anda tidak merindukan dia menjadi lebih baik? Anda hanya menyebutkan permasalahan lalu ingin tiba-tiba Anda menjawab pertanyaan kami, pengen pisah saja karena pelanggaran syariat. Oke, sebesar apapun dia punya pelanggaran syariat, kira-kira kalau seandainya Anda yang bisa menjadikan dia patuh kepada Allah, bukankah itu prestasi bagi Anda? Prestasi bagi Anda. Mungkin dia adalah orang yang kepleset karena jauhnya dari Anda, jarang bercengkerama dengan Anda, sehingga mau bertemu dengan Anda, atau mohon maaf dan tidak bertemu dengan Anda. Makanya ini perlu koreksi. Kalau tadi dia mesti ingin bertemu, mungkin jawabannya berbeda karena Anda mengatakan ingin berpisah. Lah, keinginan Anda untuk berpisah ini bisa jadi menjadikan suami Anda takut pulang. Kenapa? Setiap Anda bertemu dengan dia bukan tampak manisnya Anda, karena Anda menampakkan sesuatu yang tidak baik. Pokoknya tidak nyaman Anda dengan dia karena Anda sudah ingin berpisah. Sehingga ketidaknyamanan cara Anda memperlakukan suami menjadikan suami itu biarpun dia brewok jenggotan juga bisa takut loh dengan cemberutnya istri. Akhirnya mau pulang pun mikir 2 kali, saya harus pulang atau tidak pulang. Baik, ini adalah untuk koreksi, Anda harus koreksi. Nah, harapan kami adalah pun sudah punya anak, ayo bertemu, nanti ketemu dengan Buya bertiga, kita berdamailah gimana. Kalau biarpun urusan syariat. Sebab Anda tadi bicara tentang fikih di sini. Urusan fikih masih sederhana. Kalau memang harus cerai langsung aja Anda minta cerai ke mahkamah, selesai. Urusan uang cerai kalau memang betul saya bantu nanti. Banyak ini saya promokan di sini langsung dibantu kok kalau cerai. Kalau memang betul Anda harus dicerai karena suami Anda mungkin tiap hari mau menyembelih, membunuh, mau nusuk segala macam. Nah, tidak bisa diatur, oke lah. Anda akan bisa minta cerai. Kalau masa mencerai mah gampang. Akan tapi rindu harapan kami adalah damai kembali yuk. Saya jadi penengah nanti, kita duduk manis, apa sih permasalahannya? Karena bisa jadi suami memang jarang pulang, kemudian cuek dan sebagainya. Ada sebabnya apa? Kalau pulang tidak disambut dengan senyum, cemberut, nggak disapa, uring-uringan misalnya. Nah, baik, semoga ini bisa dibahan koreksi untuk Anda. Kalau memang benar-benar suami Anda tidak baik, benar-benar tidak baik, lalu Anda mau cerai nggak punya uang, nanti dibantu. Kalau betul-betul dan Anda sudah wajib, derajat wajib untuk minta cerai karena bahaya untuk kehidupan Anda, gampang dibantu nanti. Anda di mana tinggalnya? Cuma Anda menyebutkan di Indonesia, saya bingung, Indonesia luas. Baik, semoga Allah menjaga Anda, Allah memberikan segala kebaikan untuk Anda. Ingat ya, berdamai lebih indah. Pun sudah punya anak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang diputuskan belum jatuh cerai tadi, di saat dia memutuskan, kalau dalam syariat ya, nanti masalah hukum mahkamah, hukum yang ada di negara ini, apa namanya, ensiklopedia kompilasi dan sebagainya. Enggak, kita bicara tentang pemahaman dalam pemahaman fikih kita yang ada, khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i.
dimulai dari suami Anda menjatuhkan cerai biarpun kinayah melalui surat kemudian diakui, itu sudah tahu cerai. Tapi satu, kecuali dia mengatakan cerai 3. Kalau 1 kemudian masa iddah kok belum rujuk, ya terlepas lah. Masa iddahnya adalah mazhab Syafi'i bukan Hanafi, 3 kali suci. Anda cari suci, kemudian datang haid, suci lagi, ada haid, suci lagi, baru masuk haid sudah bebas Anda daripada ikatan. Kalau ternyata sudah terlanjur masa iddah berlalu, gimana ini? Saya rindu kembali lagi. Datang ke sini saya akadkan nanti. Berdamai itu gampang, menikah gampang. Karena masa iddah nggak boleh Anda bertemu kecuali dengan akad baru lagi. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada Anda. Ayo kepada wanita semuanya, lapang hati, biasakan dengan menebar senyum, sambut suamimu yang capek cari rizki dan seterusnya. Jangan biasa dengan uring-uringan dan sebagainya. Subhanallah. Bentakan seorang suami tidak kalah serem dengan diamnya seorang istri. Masya Allah, mohon maaf ya. Diamnya seorang istri itu serem sekali itu. Karena apa? Enggak model. Istri itu biasanya kan senyum menghibur. Kok tiba dia diam, itu lebih serem dari halilintar. Pahami wahai istri. Makanya jangan biasa dengan cemberut dan ngediam-diaman. Tapi suami jangan main bentak ya. Wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.